Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen studi fikih prodi fisika. Pertama-tama saya di sini akan menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bathul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hizbah Persatuan Islam. Adapun anggota dari kelompok kami, yakni Faiz Medan El Hakim, yaitu saya sendiri dengan NIM 2106041100017, Muhammad Mauludin Anwar dengan NIM 2106041100023, dan Fatih Ramasari dengan NIM 2106041100043. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh rekan Nita Fatih Ramasari. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang pertama saya akan menyampaikan apa itu fatwa. Secara terminologis yang dimaksud fatwa adalah menjelaskan hukum atau masalah yang bersifat syar'i dengan tanpa adanya keharusan untuk melaksanakannya, atau dengan kata lain, fatwa bersifat tidak mengikat. Kemudian terdapat beberapa lembaga fatwa yang ada di Indonesia. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua, Lajnah Bahsul Masail atau dari NU. Kemudian yang ketiga ada Majelis Tarjih dari Muhammadiyah. Dan yang keempat, Dewan Hizbah Persatuan Islam. Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, dikenal dikarenakan independen, aspiratif, mendengar dan menghadirkan solusi bagi persoalan seluruh elemen masyarakat Muslim Indonesia. MUI memprioritaskan kemaslahatan umat, tidak hanya mengandalkan mana dalil syariat, mana yang lebih kuat. Jika syariat dan maslahat dapat dicapai sekaligus, MUI tidak ragu mengambil jalan tersebut. Namun, meski fatwa lahir dari para alim ulama se-Indonesia, kesimpulan fatwa tidak serta-merta menjadi hukum positif di Indonesia. MUI sangat layak dijadikan pedoman panduan praktis bagi masyarakat yang merindukan kesehariannya berada dalam naungan syariat Islam. Baik, selanjutnya Bathul Masail Nahdlatul Ulama. Bathul Masail merupakan lembaga pengkajian masalah yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama atau NU. Lembaga ini turut mengambil keputusan dalam pengkajian hukum Islam mencakup persoalan fikih, tauhid, dan tasawuf. Lembaga ini termasuk lembaga yang sangat dinamis dan juga lembaga ini memiliki wawasan yang luas dan menganut asas-asas demokratis yang kuat. Tujuan dari Bathul Masail itu sendiri yakni memecahkan sebuah masalah baik yang sudah terungkap dalam tabir kitab salaf ataupun yang belum ditetapkan hukumnya. Lembaga Bathul Masail bertugas menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah mauquf dan waqiah, kemuskilan dan permasalahan, serta persoalan yang berlaku selama proses kehidupan akan bisa diselesaikan mengikuti kaidah Islam bergantung kepada keadaan dan kesesuaian realitas sebenarnya, yang harus segera mendapat kepastian hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh Bathul Masail, NU sepakat untuk tetap memberlakukan perkara khilafiyah dalam hukum Islam. Poin berikutnya, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dalam melaksanakan pengkajian dan penafsiran ajaran agama tertentu, ada prinsip dan metode tertentu yang dipegangi. Prinsip dan metode tersebut di lingkungan Muhammadiyah disebut manhaj tarjih. Manhaj tarjih berarti suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan, semangat atau perspektif, sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis atau metode tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketajihan.
Dalam menentukan suatu hukum, manhaj tarajih Muhammadiyah menggunakan dua metode, yaitu metode asumsi integralistik dan metode asumsi hierarkis. Adapun metode asumsi integralistik yakni kumpulan dalil-dalil baik yang berkaitan langsung maupun yang tidak langsung tentang suatu persoalan kemudian dikolaborasikan. Yang kedua ada metode asumsi hierarkis adalah suatu anggapan bahwa norma itu berlapis dari norma yang paling bawah hingga norma paling atas. Apabila lapisan norma tersebut dilihat dari atas ke bawah, maka lapisan norma pertama ialah nilai-nilai dasar atau al-qiyam al-asasiyah, kemudian prinsip-prinsip umum atau al-usul al-kulliyah, dan lapisan paling bawah ketentuan hukum praktis atau al-ahkam al-far'iyah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Maulidin Anwar. Baik, selanjutnya adalah Fatwa Dewan Hizbah Persatuan Islam atau PERSIS. Organisasi ini didirikan bermula dari pertemuan-pertemuan informal tokoh-tokoh yang merasa prihatin atas kondisi umat Islam waktu itu, baik pada tataran ide maupun praktik. Dewan Hizbah sebagai salah satu institusi organisasi persatuan Islam yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan fatwa, konsep makosid syariah yang digunakan oleh Dewan Hizbah dalam penerbitan fatwa. Untuk menerbitkan fatwa, mereka menggunakan metodologi manhaj dan sistem atau turuk yang memiliki karakteristik dan ideologi untuk mengimplementasikan konsep kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam memahami Al-Quran, Dewan Hizbah menggunakan pedoman istinbat sebagai berikut. 1. Mendahulukan zahir ayat dari takwil dalam masalah iqadiyah. 2. Menerima dan meyakini isi kandungan Al-Quran sekalipun nampak bertentangan dengan akal dan adat. 3. Mendahulukan makna hakiki dan makna kazi kecuali ada korina. 4. Mendahulukan Al-Quran dari hadis bila terjadi pertentangan. 5. Menerima adanya nasikh dalam Al-Quran. 6. Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami Al-Quran. 7. Mengutamakan tafsir maksur dari tafsir bil ro'i. Menerima hadis sebagai bayan Al-Quran, kecuali telah digunakan sifat hadis. 9. Metodologi istinbat hukum hadis. Dewan Hizbah Persis dalam berbagai putusan fatwa juga menyerap serta mengimplementasikan paradigma filsafat hukum Islam yang sering dikenal dengan makosid syariah. Dari segi bahasa, makosid al-syariah berarti maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan iklat ditetapkannya hukum. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.